Selamat datang di Inside Out ID. Kali ini kita akan membahas prototype. Apa sih itu prototype? Prototype adalah bentuk representasi dari fungsi dan feature sebuah produk dasar yang akan dibuat sebelum menuju produk akhir. Tujuan dari prototyping adalah untuk mendapatkan feedback secepat mungkin. Ketika feedback ini didapatkan, itu mungkin saja terjadi kegagalan yang lebih cepat. Tapi jangan takut, semakin cepat mendapatkan informasi ada yang tidak berfungsi dari produk yang dibuat, semakin cepat gagal, semakin cepat juga untuk melakukan perbaikan. Semakin cepat untuk melakukan perbaikan, semakin cepat proses menuju kesuksesan. Lebih banyak komplain, lebih banyak perbaikan, lebih banyak informasi yang didapat, maka itu akan lebih bagus untuk menyempurnakan produk akhir yang akan dibuat. Manfaat dari prototyping adalah untuk memvisualisasikan ide. Jadi jika selama ini ide bisnis hanya ada di dalam kepala, nah sekarang saatnya ide ini dikomunikasikan dengan baik. Ketika ide bisnis ini sudah berupa dalam bentuk yang bisa dilihat oleh orang lain, bentuk tersebut bisa menjadi suatu media komunikasi pengusaha kepada konsumen. Apakah produk tersebut sudah baik atau belum? Apakah produk tersebut sudah sesuai atau belum? Manfaat lainnya adalah mengetahui kelayakan dari produk tersebut. Kelayakan apa sih? Kelayakan apakah produk tersebut diminati oleh konsumen atau tidak. Masalahnya kan produk ini nanti akan dibeli sama konsumen. Kalau kita tidak mengetahui lebih cepat apakah produk ini layak atau tidak, resiko bisnis yang ditanggung akan jauh lebih besar jika kalian tidak melakukannya. Yang berikutnya adalah manfaat prototyping, mengetahui fungsi kelayakan dari produk tersebut. Jadi kalau produknya misal berupa digital website, apakah fitur-fitur di dalamnya berfungsi dengan baik atau tidak, mampu beroperasional seperti seharusnya atau tidak. Jika bentuknya berupa makanan, misalnya packagingnya, apakah packagingnya berfungsi untuk melindungi makanan tersebut, apakah makanan tersebut cukup aman dan bisa cukup awet dengan packaging tersebut. Lalu yang berikutnya ada sebagai media koreksi. Jika ide bisnis tersebut tidak dalam bentuk prototyping, bagaimana orang lain bisa mengkoreksi ide tersebut? Baiknya adalah prototyping ini bermanfaat untuk menjadi media koreksi, melihat bagian-bagian di dalamnya, elemen-elemen di dalamnya, komponen-komponen di dalamnya, apakah sesuai dengan fungsi yang ingin disampaikan melalui produk akhir nanti. Berikutnya ada jenis-jenis prototype. Yang pertama, paper prototype, berupa sketsa produk lengkap dengan fungsi dan feature yang akan ditampilkan dalam bentuk produk akhir nanti. Nah, ini diaplikasikan dalam kertas. Jadi memungkinkan apabila kalian pengusaha kepikiran idenya apa, sebelum idenya hilang, mungkin bisa langsung dibuat di atas kertas. Lalu berikutnya ada digital prototype. Digital prototype sebenarnya sama dengan paper prototype, hanya saja medianya sudah bentuk digital. Hal ini dapat membantu sebenarnya para pengusaha jika memang ingin melakukan validasi nanti setelah proses prototype untuk disebarkan kepada banyak orang melalui media digital. Yang berikutnya ada native prototype. Native prototype ini biasanya digunakan oleh teman-teman pengusaha yang bentuknya berupa website, application, landing page yang bentuknya interaktif, atau juga mungkin pengusaha yang bergerak di bidang robotik yang bisa menggunakan operasional, algoritma atau pemrograman. Yang keempat ada produk prototype. Produk prototype bentuk prototipenya mendekati kenyataan, sampel produk dengan kata lain, ataupun bentuk dasar yang sudah hampir lengkap dengan fungsi feature yang diinginkan. Ada istilah lainnya adalah minimum viable product. Setelah mendengar penjelasan tadi sebelumnya mengenai prototype, di mana manfaatnya adalah untuk mendapatkan feedback dan koreksi secepat mungkin,
Maka selanjutnya setelah membuat prototipe ini memasuki proses yang namanya tes atau validasi yang akan dijelaskan pada video berikutnya.